Pernah kepikiran nggak sih, setiap kali kita nekin tombol kirim di wallet Bitcoin, Waktu kita ngirim Bitcoin dari satu alamat ke alamat lain? sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar? Kok bisa ya semuanya aman dan sampai tujuan, padahal nggak ada bank atau pihak ketiga yang ngurusin? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal telusuri alur lengkapnya dari awal sampai akhir. Tenang, nggak pakai istilah ribet, tapi tetap akurat. Yuk, kita mulai. Oke, langkah paling pertama. Apa yang terjadi pas kita klik kirim? Jawabannya ada di sesuatu yang namanya tanda tangan digital. Hal pertama yang harus kita luruskan, dan ini penting banget, ngirim Bitcoin itu beda total sama transfer saldo bank. Kita tuh bukan lagi mindahin koin digital secara fisik, justru kita lagi ngebuktiin kepemilikan kita atas Bitcoin itu. Jadi, pas kita nekan kirim, yang sebenarnya kita lakukan adalah membuat sebuah tanda tangan digital. Kita pakai private key, kunci super rahasia yang cuma kita yang punya, buat nanda tanganin detail transaksinya. Tanda tangan ini itu bukti matematis yang kuat banget. Intinya, kita kayak lagi ngomong ke seluruh jaringan, "Hey, Bitcoin ini beneran punya saya, dan saya kasih izin buat dikirim ke alamat ini." Jadi ini bukan permintaan, tapi pernyataan kepemilikan yang sah. Oke, transaksi udah ditandatangani. Terus apa? Nah, sekarang transaksi kita mulai perjalanannya. Masuk ke sebuah tempat yang disebut mempool, atau gampangnya ruang tunggu transaksi. Prosesnya cepet banget loh. Wallet kita bakal nyiarin transaksi ini ke seluruh jaringan Bitcoin di dunia. Dari situlah transaksi kita masuk ke dalam mempool. Jadi, mempool itu apa sih? Bayangin aja ini kayak ruang tunggu digital yang super gede. Semua transaksi dari seluruh dunia yang udah dikirim tapi belum dikonfirmasi yang ngumpulnya di sini. Transaksi kita sekarang ada di situ, lagi antri buat diproses. Disinilah para pemain utamanya masuk. Para penambang atau yang kita kenal sebagai miners. Mereka lah yang bakal ngambil transaksi kita dari ruang tunggu tadi buat diproses lebih lanjut. Para miner ini nggak milih transaksi secara acak dari mempool. Mereka punya insentif ekonomi. Mereka pasti bakal dahulukan transaksi yang ngasih biaya atau fee lebih tinggi. Jadi makin gede fee yang kita pasang, makin cepat transaksi kita dijemput. Jadi, kerjaan miner itu apa aja? Pertama, mereka milih transaksi dari mempool. Kedua, mereka kumpulin jadi satu dalam sebuah blok. Dan yang ketiga, ini bagian paling susahnya. Mereka balapan mecahin teka-teki matematika super rumit yang disebut proof of work. Siapa yang menang, dia yang berhak nambahin bloknya ke blockchain. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu. Begitu ada satu miner yang berhasil mecahin teka-teki tadi, blok baru pun tercipta dan transaksi kita akhirnya resmi jadi bagian dari blockchain. Nah, pas blok baru ini ditambahin, transaksi kita di dalamnya dapat konfirmasi pertamanya. Ini momen yang krusial banget. Artinya, transaksi kita sekarang udah jadi bagian dari buku besar abadi yang namanya blockchain. Kerennya, keamanannya nggak berhenti di situ. Setiap ada blok baru yang nemplok di atas blok kita, transaksi kita jadi makin aman. Setelah beberapa konfirmasi, praktis mustahil buat diubah atau dibatalin lagi. Benar-benar final. Coba deh kita mundur sedikit dan bertanya, kok bisa sistem ini aman padahal nggak ada bank? Jawabannya simpel, karena sistem ini emang dirancang supaya kita nggak perlu percaya sama siapa-siapa. Keamanannya itu ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, semuanya diverifikasi oleh ribuan komputer di seluruh dunia, bukan satu server pusat. Kedua, semuanya transparan, siapapun bisa ngecek setiap transaksi yang pernah ada. Dan yang paling penting, nggak ada satu orang atau perusahaan pun yang ngontrol sistem ini. Dan inilah inti dari semuanya. Bitcoin nggak butuh kita percaya sama bank atau pemerintah. Bitcoin ngasih kita sistem di mana kita nggak perlu percaya, karena kita bisa verifikasi semuanya sendiri. Jadi kita rangkum ya perjalanannya. Dimulai dari tanda tangan digital pakai private key, masuk ke ruang tunggu mempool, dipilih dan diproses sama miner, terus dimasukin ke dalam blok, dan akhirnya tercatat permanen selamanya di blockchain. Simpel kan? Oke, sekarang alurnya udah kebayang, siap buat naik level? Di pembahasan berikutnya kita bakal bongkar soal UTXO. Ini adalah konsep paling penting di Bitcoin, tapi sekaligus yang paling sering bikin orang garu-garu kepala. Kalau kamu mau lanjut dan benar-benar ngerti cara kerja Bitcoin sampai ke akarnya, pastiin subscribe dan simpan playlist ini. Soalnya, Bitcoin itu jauh lebih gampang dipahami kalau kita belajarnya pelan-pelan, satu persatu. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.